Pemirsa TV Prioritas Lampung, kami informasikan bahwa proses persidangan dengan terdakwa Rahmat Hidayat, oknum pengurus salah satu pondok pesantren di Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus bergulir pada tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Kota Agung, kemarin Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022, sore. Berdasarkan data yang dihimpun dari gelaran sidang tersebut, terdakwa akhirnya dituntut hukuman seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung. Uraian tuntutan yang dibacakan JPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang korbannya lebih dari 1 orang. Sehingga menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa untuk ditahan adapun barang bukti dirampas untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp2.000. Atas hal itu juga, disambut baik oleh perwakilan keluarga korban, penasehat hukum hingga Posbakum Kelumbayan Barat melalui masing-masing pernyataan mereka. Tak lupa, juru bicara Pengadilan Negeri Kota Agung juga memberikan keterangan resmi kepada awak media usai berakhirnya persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini saya Trisno Simandulang ya, selaku juru bicara Pengadilan Negeri Kota Agung menyampaikan bahwa hari ini untuk sidang atas nama terdakwa Rahmat Hidayat ya, yang mana pada hari ini agenda sidangnya adalah tuntutan dari penuntut umum. Pada tuntutan tersebut, terdakwa dituntut untuk dihukum pidana penjara selama seumur hidup. Nah, setelah itu agenda selanjutnya untuk persidangan adalah pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, yang mana penasihat hukum terdakwa tadi memohon agar diberikan waktu kurang lebih 2 minggu, sehingga sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dengan agenda pledoi dari terdakwa. Terus dari permintaan dari keluarga korban tadi terkait aspirasi itu, minta tanggapannya gimana? Untuk permintaannya Pak ya, Baik ya, kita di sini hanya menerima bahwa ada tadi penyampaian aspirasi, namun mengenai proses penegakan hukum terutama persidangan, kami dari pihak pengadilan tidak dapat mencampuri prosesnya. Karena itu kewenangan sepenuhnya yang dimiliki oleh majelis hakim yang diatur oleh undang-undang. Karena hakim dan majelis hakim bebas, tidak ada intervensi dari manapun. Mengenai adanya permintaan keluarga, kami sampaikan, kami tunduk sepenuhnya dan percaya bahwa majelis hakim akan memutuskan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi terdakwa. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Kamyati. Sebagai apa? Sebagai orang tua korban dan ini karena ibu bapaknya lagi nggak ada merantau, jadi saya sebagai budenya yang Kira-kira mengenai kasus terhadap korban ini, apa Bu yang mau disampaikan ini? saya berharap dan sangat kepada pihak yang mulia, ke pengadilan, jaksa, hakim, kami mohon untuk sebagai pelaku Ustadz Cabul itu dihukum seberat-beratnya. Kami minta hukuman seumur hidup karena supaya ada efek jerah ke depannya, supaya tidak ada lagi korban seperti pencabulan anak di bawah umur. Ini yang dialami oleh korban apa Bu? Mungkin ada trauma psikis ini. Iya, yang dialami oleh korban ada bahkan yang sampai putus sekolah, dia sudah malu bergaul sampai dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Itulah kami, jadi saya pengen untuk inspirasinya kepada motivasi pada orang-orang, pengen supaya membantu kami untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi. Dan karena sudah rusak, hancurlah masa depan anak-anak kami karena dihancurkan oleh si Ustadz Cabul itu. Jadi kami mohon untuk dihukum seberat-beratnya seumur hidup. Itu udah kesepakatan kami dari korban dan orang tua korban.
sebenarnya kalau sepengetahuan Ibu, sosok Ustadz Cabul ini gimana sih, Bu? Saya juga tidak menduga bahwa dia akan sejahat itu. Sosoknya dia sangat baik, orang yang kami saling agungkan karena dia sebagai guru ngaji maupun guru ibu-ibu pengajian. Jadi kami percaya menitipkan putra-putri kami untuk menuntut ilmu ngaji di situ, percaya dia orang baik, ternyata kenyataannya lebih jahat dan keji. Menghancurkan masa depan putri-putri kami. Ya, sesuai jadwal dari SIPP yang kita ketahui bahwa hari ini jadwalnya adalah acara pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang kemudian kita ketahui bahwa jaksa penuntut umum secara maksimal telah membacakan putusan yaitu seumur hidup terhadap terdakwa dengan inisial RH dalam perkara pencabulan anak. Kami dari LBH Gebang yang sedari awal memang mengawal perkara ini berterima kasih sepenuhnya, setulusnya kepada jaksa penuntut umum karena sudah bekerja secara maksimal, dan kami harapkan kemudian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memenuhi harapan para korban setimpal dengan perbuatan terdakwa RH sehingga memperoleh efek jera atas perbuatan. Tuntutan maksimal sebab merupakan guru dan murid. Jadi ada pemberatan secara yuridis itu ditambah sepertiga sampai dengan maksimal hukuman seumur hidup. Bahkan kalau ada pengulangan peristiwa atau dia residivis dapat dikenakan pengebirian. Oke. Tapi optimis ya Pak, bakalan vonis itu bakalan diputuskan oleh hakim itu ya? Ya sepenuhnya. Ya sepenuhnya ini kan wewenang majelis hakim. Sehingga kita berharap Yang Mulia dapat memenuhi aspirasi korban. Karena penderitaan korban ini luar biasa, kan gitu. Mudah-mudahan majelis hakim dapat optimal menjalankan proses hukum sehingga memberikan hukuman yang setimpal. Cukup puas. Kami sangat berterima kasih kepada jaksa penuntut umum yang sudah optimal menjalankan proses hukum ini, sehingga Yang Mulia juga mohon didengarkan aspirasinya masyarakat korban sehingga dapat memberikan putusan yang setimpal dari perbuatan terdakwa RH ini, sehingga ada efek jera, sehingga tidak ada lagi, mudah-mudahan harapannya tidak lagi terjadi predator seks anak terutama di Kabupaten Tanggamus, khususnya di Provinsi Lampung pada umumnya. Dan itu yang paling parah ada mengalami trauma psikis apa gitu misalnya? Kalau anak-anak ini kan dia merasa malu, orang tuanya juga merasa malu, demikian pula ada yang nggak mau sekolah sampai nggak mau ketemu kawan-kawannya, mengurung diri di kamar. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan dan doa dari orang tuanya, dari dorongan masyarakat setempat yang mendukung, sehingga anak itu mudah-mudahan diharapkan pulih dari traumanya. Berapa sih Pak korbannya? Korbannya 6, usia 10, ada yang 11 tahun, ada yang 16, dan mungkin juga ada yang tidak melapor karena kami mensinyalir korban ini banyak sebetulnya, tapi ya mungkin karena malu, psikologi keluarganya, masa depan anak-anaknya di kemudian hari, sehingga tidak jadi melapor, tidak ikut melapor, sehingga korban yang terungkap ada 6, tapi kami sinyalir banyak, cukup banyak. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Pak? Saya rasa cukup. Saya Luhut Daulay selaku penasihat hukum korban dari LBH Gerbang Lampung. Ya, sebagai ketua Posbakum Gerbang di Pokon Purwosari, Lembayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Ya, artinya tanggapan saya apresiasi lah
apresiasi terhadap JPU yang telah menuntut terhadap terdakwa. Alhamdulillah mudah-mudahan sesuai dengan harapan anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Itulah mudah-mudahan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Tanggamus, dan juga Hakim yang mulia. Mudah-mudahan apa yang sebagai tuntutan dari JPU, mudah-mudahan sampai di akhir samalah sesuai dengan harapan anak-anak yang menjadi korban asusila tersebut. Kalau berbicara puasi ya artinya bukan untuk memuaskan ya, tapi itulah adalah sesuai dengan perbuatan daripada terdakwa ya, seperti itu. Dan juga itu adalah harapan daripada keluarga besar korban ya, korban di bawah umur. Edi Hidayat, TV Prioritas Lampung melaporkan dari Kabupaten Tanggamus.